Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melina Budiana Dewi, mahasiswi program studi PGMI IMIN 1 Tulungagung. Video saya kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah? Cara kurikulum dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa adalah dengan cara kurikulum berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini, pendidik dituntut untuk memahami kebutuhan dan juga karakteristik siswa dalam pembelajaran, dimulai dari kesiapan belajar peserta didik, minat dan juga gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ada beberapa langkah pendidik untuk menyesuaikan pembelajaran, yaitu dengan aktif mencari dan mendengarkan pendapat, sudut pandang, aspirasi dari peserta didiknya, membuka kesempatan untuk peserta didik eksplor diri dengan memberikan pertanyaan atau tugas terbuka, dan memberikan feedback atau memberi kesempatan peserta didik untuk memberikan feedback pada satu sama lain, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya, pendidik dapat melakukan penyesuaian dengan menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran, menyesuaikan proses pembelajaran, menyesuaikan produk hasil belajar, dan juga mengkondisikan lingkungan belajar. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum? Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran dengan tujuan untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Fokus utama pembelajaran ini terletak pada aktivitas-aktivitas siswa untuk menghasilkan produk pembelajaran dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat hingga mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman. Mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum dapat membawa banyak manfaat bagi siswa. Salah satunya adalah siswa dapat belajar dengan cara yang efektif dan menarik. Selain itu, pembelajaran ini akan dapat mengembangkan keterampilan sosial dan juga kerjasama. Sedangkan untuk tantangan pembelajaran ini adalah sulitnya menentukan topik atau tema proyek agar menarik dan relevan dengan pembelajaran atau materi. Implementasi pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum Merdeka adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut dengan P5. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum? Teknologi memiliki dampak besar dalam dunia pendidikan, di mana teknologi memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran di kelas dapat dibuat lebih menyenangkan dengan menerapkan inovasi pembelajaran yang didorong oleh kehadiran teknologi. Penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran ini jelas akan membuat proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien, karena dapat mempermudah seorang guru dalam mendapatkan atau menyampaikan informasi, mulai dari pesan, isi, ataupun materi pelajaran, dan juga dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa. Berbagai cara penggunaan teknologi dalam membuat produk atau konten pembelajaran antara lain penggunaan video pembelajaran, pembelajaran audio, multimedia interaktif, dan munculnya virtual reality dan augmented reality. Pertanyaan yang keempat, mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan? Dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Mengapa evaluasi kurikulum sangat penting? Evaluasi kurikulum adalah suatu proses mempertimbangkan untuk memberi nilai dan arti terhadap tujuan, isi, hasil pembelajaran yang menyeluruh dan saling berkaitan, di mana hal ini diusahakan oleh satuan pendidikan yang dirancang untuk peserta didik baik di dalam kelas, sekolah maupun di luar sekolah. Dari pengertian evaluasi kurikulum, sudah jelas mengapa evaluasi kurikulum itu penting, yaitu untuk guru, evaluasi berguna untuk menilai sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, apakah berhasil atau tidak. Sedangkan bagi pengguna kebijakan, evaluasi kurikulum berguna untuk menilai sejauh mana kurikulum itu telah dilaksanakan oleh semua sekolah, apakah berhasil atau tidak. Dan untuk orang tua dan masyarakat, evaluasi kurikulum berguna untuk menilai dan mengukur sejauh mana kurikulum yang telah dilaksanakan itu menunjukkan hasil nyata sesuai dengan harapan dan aspirasi para orang tua dan masyarakat. Contoh konkret evaluasi kurikulum adalah bergantinya kurikulum 13 atau K13 menjadi MBKM, Merdeka Belajar Kuliah Merdeka.
Dengan harapan bergantinya K13 menjadi MBKM ini akan dapat menyempurnakan K13. Pertanyaan yang kelima, jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Kegiatan penilaian merupakan bagian dari proses untuk menentukan pencapaian kompetensi peserta didik selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh aspek kemampuan peserta didik baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Salah satu contoh penilaian pembelajaran dapat dilakukan dengan melakukan tes, yaitu pre-test dan juga post-test. Pre-test digunakan untuk mengetahui pemahaman peserta didik tentang materi sebelum pembelajaran dilakukan, sedangkan post-test dilakukan setelah pembelajaran dilaksanakan untuk mengetahui pemahaman peserta didik tentang materi yang telah dibahas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.